ada nafas, ada kesehatan, ada kekuatan. Kami bersyukur lagi atas kesempatan yang Kau berikan buat kami. Untuk kami boleh lagi dipercayakan Tuhan melayani-Mu, boleh bersama-sama lagi bersama warga binaan, saudara kami yang ada di lapas kelas 2A Tuminti Manado. Kesempatan ini kami bersyukur karena kami tahu pada waktu kami diberikan kesempatan pada Kairos Tuhan Yesus, berarti Alkitab katakan jeripayamu tidak pernah sia-sia. Semua dicatat dalam agenda Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, ada pujian yang dinaikkan, ada pujian penyembahan yang dinaikkan. Kami membuka hati untuk dengar firman-Mu. Kami pastikan semua kami warga binaan yang hadir, yang ada di grade di rumah Tuhan ini, kami ada di sini bukan membawa sejuta masalah, persoalan, beban-beban, tapi kami ada di sini karena kami rindu, kami cinta, kami lapar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu hanya alat-Mu Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu. Biar kebenaran yang kami dengar benar-benar kebenaran yang memerdekakan kami. Kami mengucap syukur, kami siap dengan firman. Haleluya, sama-sama bilang amin. Shalom. Puji Tuhan saudara, hari ini kami melanjutkan lagi misi surga. Serangkaian kami melaksanakan misi penginjilan itu sejak dari tahun 2020, sehingga ada nama penginjilan jalanan itu saudara muncul sejak tahun 2020 pada waktu masa pandemi. Jadi pada saat masa pandemi itu orang mulai takut beribadah, takut bersama-sama berkumpul karena COVID. Maka kami telah memulaikan misi ini dengan kami berada pada pelayanan pada 5 titik. 5 titik itu adalah ada di pasar-pasar, di pusat-pusat kota, tengah-tengah kampung, terminal-terminal, pelabuhan-pelabuhan. Jadi 5 titik ini di mana kami beribadah di tempat terbuka dengan izin yang Tuhan yang Polda berikan, dan itu menguatkan setiap orang yang ada di seputaran, contoh di tengah kampung, kami ada di pertigaan kampung, ya. Jadi masyarakat tidak bisa, mereka tidak kumpul, tapi mereka hanya di rumah-rumah, karena kan masa pandemi kan, masa COVID. Jadi ini kami lakukan saudara di 5 titik, dan kami berputar di Sulawesi Utara, bahkan sampai 5 provinsi se-Sulawesi. Tuhan bawa kami di penginjilan. Jadi penginjilan jalanan ini muncul sejak masa pandemi, tetapi tim Raja Wali atau Harvester Ministry itu sudah dimulai dari tahun 2000. Jadi kami sudah 24 tahun Tuhan bawa di misi penginjilan. Tapi untuk khusus penginjilan jalanan ditambah penginjilan jalanan itu karena masa pandemi, ya. Tahun 2023 kami tambah dengan 2 titik. Jadi kalau yang pertama 5 titik, 5 titik itu dari tempat-tempat terbuka, tapi masuk 2023 kan masa pandemi itu sudah, artinya sudah tidak lagi, orang tidak takut lagi dengan corona maksudnya, makanya sudah mulai beribadah di tempat tertutup. Maka kami mulai tambah lagi dengan pelayanan yang ada di penjara dan di sekolah-sekolah. Jadi kami memiliki izin dari Kemenkumham dan juga dari Dinas Pendidikan untuk ada di penjara-penjara se-Sulawesi Utara dan di sekolah-sekolah SMP dan SMA. Jadi 7 titik pelayanan Tuhan bawa kami di misi penginjilan ini, saudara, ya. Dan dari tahun 2000 kami memulai dari tahap 1 sampai hari ini sudah tahap 634. Jadi 634 kali kami turun ke jalanan ditambah dengan penjara dan sekolah-sekolah. Oke? Dan saudara, setiap misi ada orang berkata begini pada saya, Pak Pendeta, apa yang membuat kami tidak pernah terhentikan atau belum berhenti sampai orang berkata begini, ini sampai tahap berapa? Tapi bilang sampai tahap Tuhan datang. Sampai Tuhan datang baru berhenti, ya. Saudara, di dalam saya mau bagikan buat saudara, kalau di dalam pelayanan misi itu penting. Misi, tujuan kita melayani itu sasarannya tepat, misinya. Makanya kami punya misi. Itu penting. Jadi setiap pelayanan yang dibangun yang tidak punya misi yang jelas, itu pasti akan berhenti di tengah jalan. Oke? Nah, di samping itu yang paling penting juga di dalam melanjutkan atau melaksanakan misi itu perlu dana. Karena tidak mungkin namanya penginjilan, namanya misi penginjilan itu butuh dana besar. Nah, yang ajaibnya orang berkata pada kami, Pak Pendeta, dari mana bisa dapat dana? Dari tahun 2000, dari tahap 1 sampai 2634, dananya dari mana?
Misi penting, harus punya dana. Saudara yang baik-baik, misi itu memulai dari hati yang tulus. Kita betul-betul mendapatkan misi yang jelas. Nah, kalau itu misi yang jelas, sudah pasti Tuhan persiapkan dana. Jangan balik, cari dana dulu, baru cari misi. Cari dana dulu, baru menemukan misi. Itu salah. Punya misi dari Tuhan dulu. Tuhan kasih sesuatu buat orang untuk pergi kamu bergerak di penginjilan jalanan. Karena orang-orang mulai pada takut, tidak ada mezbah lagi, sudah mulai terputus hubungan dengan surga. Nah, saudara tahu, pada waktu masa pandemi, sebetulnya Daniel 11 ayat 31-32 sedang digenapi. Saya minta tolong cepat-cepat bisa baca-baca ya. Jadi pada waktu masa pandemi, Daniel 11 ayat 31 dan 32 sedang digenapi. Dan juga waktu masa pandemi itu memang Tuhan sudah bilang akan datang penyakit sampar menular. Bisa langsung dibaca. Daniel 11 ayat 31-32. Jadi karena Alkitab bilang iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat Tuhan akan datang, makanya di saat keadaan dunia diperhadapkan dengan dimana Alkitab sedang digenapi, akan muncul masa sukat, akan muncul penyakit sampar. Daniel 11 ayat 31-32 berkata begini. Bisa baca ya. Daniel 11 ayat 31-32, Tuhan, tentaranya akan muncul, mereka akan menghabiskan tempat kudus, benteng itu menghapuskan korban sehari-hari. Nah, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kebersihan yang dirasakan. Terus 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dihidupnya sampai lengkap dengan kata-kata licik. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Alkitab bilang begini, saudara. Jadi iblis itu di akhir zaman, pada waktu masa pandemi, dia menghapus korban sehari-hari. Jadi tidak ada ibadah, kita bisa berkumpul, tidak bisa lagi. Korban dihapus. Pada waktu korban dihapus, Tuhan tidak cium korban lagi. Alkitab bilang begini, saudara, ya. Imamat pasal 9, tidak usah dibuka. Imamat pasal 9 ayat 3 dan 4. Ketika Tuhan mencium ada korban yang naik, Tuhan turunkan api dari surga. Dalam kitab 1 Raja pasal 18, ketika Elia membangun mezbah, waktu dia mengalahkan 400 nabi Baal, dia bangun mezbah, dia taruh korban, dia bakar, ada korban dinaikkan, Tuhan turunkan api dari surga. Kisah Rasul pasal 2, di loteng Yerusalem, para tua-tua berkumpul berdoa, memuji, menyembah, ada korban dinaikkan, lidah-lidah api turun dari surga. Saudara, di akhir zaman, ya, Tuhan mulai kurang mencium korban yang dinaikkan. Kenapa? Karena akhir zaman umat Tuhan akan terjebak seperti pada zaman Nuh. Matius 24 ayat 37 berkata, menjelang saatnya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, keadaan dunia, keadaan manusia akan sama seperti pada zaman Nuh. Dia sama di mana? Dia sama, semua orang ikut arus dunia. Semua orang kompromi dengan dosa. Itu di zaman Nuh. Sama sekarang ini. Jadi di zaman Nuh banyak orang tidak mempedulikan agama, kehilangan kasih mula-mula. Di Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ada 7 jemaat, di situ ada 5 jemaat yang dicela oleh Tuhan. Dan fenomena ini sedang terjadi. 5 jemaat ini yang dicela oleh Tuhan di kitab Wahyu sedang terjadi sekarang. Dimulai dari Tuhan katakan, aku mencela engkau hidup tapi sudah mati. Kelihatan Kristen tapi sudah mati. Rohaninya sudah mati. So tidak menyala. Aku mencela engkau kenapa? Sudah suam-suam kuku. Aku mencela engkau kenapa? Meninggalkan kasih yang semula. Artinya di akhir zaman Tuhan sedang mempersiapkan jemaatnya, umat kepunyaannya yang alam maut tidak bisa menghampiri. Nah sekarang orang kan terjebak seperti pada zaman Nuh, ya, tidak saudara Tuhan. Dunia seperti begini, mana Tuhan sudah nyatakan DP keadilan, DP kebesaran. Jadi orang mulai tidak cinta Tuhan, tidak lapar akan Tuhan. Ingat saudara, kita sedang berabadah pada hari-hari terakhir, di mana kita sudah merayakan namanya kelahiran Yesus, kematiannya, kebangkitannya, dan baru-baru kenaikan kebangkitannya, baru-baru kenaikan pencurahan Roh Kudus.
Ya, kegerakan awal api Pentakosta yang dicurahkan pada Kisah Para Rasul pasal 2. Tapi sebetulnya kita ini sedang dipersiapkan untuk menjemput Yesus datang kali yang kedua. Nah, sebelum Tuhan datang, keadaan dunia yang kita hadapi, yang kita hadapi sekarang adalah gereja Tuhan itu akan sama seperti kita bagi 2 dan 3. Ada kesuaman di sana. Gereja Tuhan sudah ada pada zaman Nuh. Semua ikut arus dunia, sudah tidak cinta Tuhan, tidak takut Tuhan. Saudara, dan mulai padam api. Saya lanjutkan tadi tentang misi. Saudara, jadi saya bilang begini, misi penting, harus betul-betul penting, punya misi yang benar. Dana itu penting, Tuhan sediakan dana. Tapi walaupun punya dana, walaupun punya misi yang benar, tapi kalau tidak punya api, itu tidak akan pernah menyala, tidak ada semangat. Api yang ada pada kita itulah yang membangkitkan, yang menggerakkan, sehingga misi itu bergerak. Dan kalau bicara dana, Tuhan yang sediakan. Katakan amin, saudara. Selama api itu yang ada pada kita masih menyala, rohmu akan menyala-nyala. Engkau akan mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kau akan punya sifat ilahi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak datang menolong kami, tapi tetap kami akan cinta Tuhan, tidak akan pernah kompromi. Kalaupun keadaan dunia hari-hari ini semakin mengecewakan, mungkin keadaan dunia yang kita hadapi sekarang mengalami tekanan, kegoncangan, kesukaran di mana-mana, tapi aku tetap cinta Tuhan. Saudara tahu, kami senantiasa menjalankan misi ini. Pada tahun 2023 sudah tamat di penjara-penjara. Kemarin kami ada di penjara mana? Bitung. Terus besok lagi kami, lusa, minggu berikut ada di penjara Amurang. Apa namanya? Kota Membangun. Saya sering bilang begini, sejak kami pelayanan dulu di sini. Dulu sekali waktu saya masih ketua pelayanan penjara. Saudara tahu, kami datang di dalam pelayanan itu karena hati tulus, melayani Tuhan dengan tulus. Dan kadang-kadang, maaf saudara, kadang-kadang orang ini datang kadang-kadang dari doi minyak saudara ada. Kita POTO itu selalu menyala kuning. Mau pelayanan di Jawa-Jawa so kuning, menyala kuning itu habis minyak. Tapi karena tulus melayani, saudara tahu. Itu namanya karena api yang menggerakkan. Jadi orang pelayan itu bukan cari doi dulu baru melayani, dapat doi dulu baru melayani. Hati ini yang tulus, yang murni, yang Tuhan bawa. Tidak seperti yang maaf, yang lain-lain datang itu luar biasa. Mungkin semua makanan banyak sekali, minum semua banyak sekali orang bawa, memang bagus sekali, baik sudah. Kalau punya berkat kita bawa makanan, kita bawa kue, itu baik karena melayani. Sudah tahu, tapi kami pelayanan ini Tuhan tahu 630 tahun. Kami bukan ada orang-orang besar yang topang. Anggota dewan, pejabat-pejabat yang topang. Tidak, sudah. Kalau saya tidak mau kompromi, saya tidak mau terlalu arus, mau campur dengan itu hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kami murni melayani. Karena itu saya menyampaikan firman Tuhan ini tidak pernah takut menyampaikan apapun yang Tuhan taruh di hati saya. Yang kami bawa itu betul-betul hati Tuhan di hati kami, saudara. Dan saya berharap, kita berharap semua bahwa Anda bisa menangkap sesuatu yang daripada Tuhan. Karena ini harganya mahal, sangat mahal. Di akhir zaman, Alkitab katakan ada banyak orang kehilangan kemurnian, baik di dalam dia melayani Tuhan, menjadi jemaat, itu akan kehilangan. Karena memang kita sedang berada pada hari-hari terakhir ini. Sehingga ada banyak orang mulai kehilangan namanya tujuan, kehilangan mesbah, kehilangan sesuatu yang daripada Tuhan. Nah, saudara tahu, hari ini saya membagikan kepada saudara apa yang saya alami. Bagaimana tetap kita mempertahankan api itu tetap menyala, mesbah itu tetap ada. Coba Anda buka dulu Imamat pasal 6, saudara. Kita lihat dulu Imamat pasal 6. Lihat ayat yang ke-12, lihat sama-sama. Dikatakan begini, ya. Imamat pasal 6 ayat yang ke-12. Api yang di atas mesbah itu harus dijaga. Api yang di atas mesbah itu harus dijaga,
Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Saya sudah bilang tadi, saudara, kami itu sampai hari ini puji Tuhan masih sehat, masih kuat, ya. Walaupun suka kanker, kantung kering, tetap mesti melayani karena ada api yang membawa kami untuk menyala terus dalam melayani Tuhan. Tidak akan terhentikan. Saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kami cuma-cuma, kami berikan cuma-cuma. Nah, hari ini kami di sini menyampaikan sesuatu kepada saudara agar api itu tetap menyala. Karena kalau api sudah menyala, cuma ada kelesuhan, cuma ada letih, lesu, beban berat, hilang semangat. Saudara dengar baik-baik, setan itu dia tidak pernah tertidur untuk menyerang kita. Dia tidak pernah tertidur untuk senantiasa mempengaruhi kita, sampai kita mengalami yang namanya kehilangan api, terputus hubungan dengan surga. Dan ingat, setan itu menyerang justru kepada kita yang punya api, yang hidup di dalam Tuhan, yang punya tanda dari surga. Dia tidak akan mengusik orang-orang yang di luar kebenaran. Contoh, 2 Timotius 2 ayat 19 berkata begini, sesungguhnya meterai yang teguh itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Oke? Dengar, meterai atau tanda bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Orang yang punya tanda itu yang diusik, yang akan diusik oleh setan. Mereka yang punya tanda, mereka yang tetap menjaga pelita, tetap menyala, ada minyak dan anggur, itu yang akan diserang oleh setan. Yang tidak punya minyak dan anggur, tidak punya tanda, ngapain dia mau serang? Karena apa? Dia pikir itu mau kita pe warga. Jadi justru kalau Anda mulai mengalami namanya serangan, berarti Anda itu berbahaya di hadapan setan. Jadi kalau kita sudah terjebak dengan zona kebiasaan, mulai tidak mau bangun mesbah, mulai tidak mau beribadah, daging sudah mulai menguasai, iya, setan sudah mungkin mau pusing. Tidak mungkin, karena dibilang sudah ada tenang itu situ. Peperangan kita yang terbesar itu bukan di sini tapi keluar. Pada waktu keluar. Nah, pada waktu keluar, kalau kita sudah ada pada zona di mana daging yang lebih besar, keluar, saya tak menyerang, balik ulang. Saya selalu berharap begini, saudara. Di semua pelayanan penjara di Sulawesi Utara, kami tetap berdoa dan berharap biar semua teman-teman berkebinaan, ketika Anda keluar, Anda masuk, sudah membawa pasal-pasal kebenaran firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, bersaksi. Jangan lagi jangan lagi balik datang bawa pasal karena kasus. Ya, karena saya sering lihat, saudara, 1-2 tahun di sini, tiba-tiba waktu udah kita nggak masuk sini lagi, masuk lagi, saudara. Saya sedih kadang-kadang, ya. Tapi ini bagian yang harus kami sampaikan. Artinya begini, mengimpartasi sesuatu agar betul-betul sesuatu kita dapatkan itu betul-betul mengubah hidup kita. Supaya ketika kita keluar, kita sudah dibentuk di sini, sudah dipersiapkan jadi prajurit yang luar biasa. Katakan amin, saudara. Jadi selalu kami ada Tuhan bawa untuk menyampaikan kebenaran, kita memahami, mengerti, masuk dalam hidup kita, dan betul-betul kita menang dan kita kuat. Nah, hari ini khusus Tuhan mau bicara tentang mezbah. Api itu jangan padam, harus tetap menyala, harus terus dibakar semangat kita, harus tetap menyala. Ingat, saudara, ketika Tuhan tidak di atas ini, memang besar, ya. Lihat sama-sama Imamat pasal. Oke, sebelum baca Imamat pasal 9, kita mundur dulu Kejadian pasal 8. Sebelum kita masuk Imamat pasal 9, kita buka Kejadian pasal. Cium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirman dan Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia,
sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, coba lihat saudara, Alkitab bilang begini, sudah saatnya, sudah tiba saatnya bahwa Allah sedang mencari penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kejadian 8 ayat 21-22, ketika Tuhan mencium korban yang berbau harum itu, kehidupan kita ini sekarang sudah menjadi bait Allah, tempat Tuhan mau berdiam. Jadi kita seharusnya menjadi orang Kristen yang betul-betul mempersiapkan hidup ini untuk menjadi korban yang terbaik kepada Tuhan. Korban hidupmu yang terbaik yang Tuhan mau cium. Katakan amin, saudara. Saudara tahu pada saat kita datang beribadah, waktu kita duduk di ibadah, terus ketika engkau duduk dengan hati yang tulus, dengan lapar dan haus untuk datang pada Tuhan, memuji, menyembah, untuk dengar firman Tuhan, berarti Anda sedang membawa korban yang terbaik kepada Tuhan. Amin, saudara. Ketika engkau melayani Tuhan, kan bukan cuma seperti kami, saudara tahu, berkhotbah sudah melayani Tuhan. Bukan. Apapun yang Tuhan percayakan buat saudara, Anda sedang melayani Tuhan. Kenapa? Alkitab bilang begini, apapun yang kamu lakukan, kerjakan, anggaplah aku lakukan itu hanya untuk Tuhan. Muliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Ada amin di sini, saudara? Hari-hari ini Tuhan sudah mulai tidak cium lagi korban yang berbau harum. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Jadi ini kita bicara tentang korban yang berbau harum. Ingat, ada 4 hal engkau dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama, engkau dipanggil Tuhan untuk hidup dalam damai. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dan pikiranmu, karena untuk itu engkau dipanggil. Kita dipanggil Tuhan dari gelap ke terang yang ajaib, dari error ke koneksi, dari stres, depresi kepada damai dan sukacita. Jadi engkau dipanggil Tuhan bukan menjadi orang Kristen golongan A punya golongan B. Engkau dipanggil Tuhan bukan masuk di golongan A, masuk di golongan B. Bukan. Engkau dipanggil Tuhan dari error ke terkoneksi. Koneksi itu bernama damai di hati. Saya 26 tahun, 27 tahun tidak punya damai di hati karena tidak terkoneksi. Nanti hidup dalam Tuhan baru terkoneksi, ada damai di hati. Damai di hati itulah yang harus kita jaga. Bagaimana cara menjaga? Ada korban-korban yang kita naikkan, agar korban itu Tuhan cium berbau harum. Supaya Tuhan cium bau harum, maka damaimu tetap ada. Ada api terus menyala dalam hidup saudara. Katakan amin, saudara. Jadi itu yang harus kita pertahankan. Yang kedua, engkau dipanggil Tuhan untuk apa? Kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau engkau lemah, engkau akan diserang. Kalau engkau lemah, engkau akan jatuh. Kalau engkau lemah, engkau akan gagal. Kita mesti kuat. Mesti kuat. Makanya Tuhan bilang, jangan dalam hidupmu itu, aku tidak pernah mengendaki engkau mundur. Aku tidak pernah mengendaki engkau mundur ke belakang, jalan di tempat. Aku mengendaki engkau maju ke depan, melangkah dalam kepastian. Tuhan tidak mau ada lemah, harus kuat. Bilang kiri kanan, kuat. Mesti kuat. Nah, saya mau tanya, kalau mau kuat itu harus bagaimana? Kuat itu kan bukan langsung jadi kuat. Kita kuat, bukan. Seorang olahragawan, seorang petarung, seorang yang mau bertanding, untuk dia mau bertarung, dia harus apa? Latihan, saudara. Latihan dulu. Mau bertanding tinju, kalau Anda tidak pernah latihan. Saya dulu masih ingat, dulu sekali sebenarnya. Di daerah Monoinding sana, ada eksibisi mencari bibit-bibit petinju muda. Waktu itu saya tidak lupa, sampai ini yang yang Wane itu siapa namanya? Bukan Emon saudara, sampai itu Franky, sampai itu ya anaknya kita guru dulu dia itu guru kungfu dulu tuh Wane.
Ojek warna anak sama dia itu dia yang dulu pernah petinju matiran yang dulu dengan sama-sama Adianus Tarore itu yang warna satu itu. Dia yang pergi ke sana. Orang memang petinju profesional, saudara. Saya tidak lupa itu. Pergi ke daerah Pulau Inding, cari bibit. Jadi banyak tuh preman-preman nakal kampung datang semua. Kan mau cari bibit petinju kan, saudara. Jadi mesti panggil, sapa, kasih nama dari mana, baru kasih buku bahagia pada orang. Tahu? Mana tuh jago, ini bagus, ini bagus. Ada tuh satu sombong sekali. Di Bangkal kita cuma mau tantang kata tuh DP pelatih memang dari Manado. Maksudnya ini satu ini karena mungkin dia pikir dia jago, preman kampung. Dia maksud kalau dia mau asal dia mau tantang itu dari Manado, itu wadai ini. Dia berambisi mau tantang, saudara tahu. Karena dia pikir dia jago, ya toh. Padahal tidak punya keahlian tinju, cuma jago pukul orang di kampung. Karena dia berambisi, akhirnya oke deh cuma mari. Sepak itu apa namanya? Apa ini namanya ini? Pakai sudah. Kok mulai? Nah, namanya tuh pelatih kan dia tahu dah kasih yang ini anak kan nanya jadi sombong banget, so kaya banyak. Kalau dia ajar satu kali, Pak, lawan. Kalau kasih minum air, saudara. Memang betul-betul dia ajar betul-betul. Karena sombong, tuh di benak kita cuma mau tantang tuh pelatih dari Manado. Oh ya wani tuh. Ya semua ini gaya-gaya begini untuk dari Manado aja tuh wani itu bagi. Memang kalau ada saya minum air, saudara. Pusing betul. Setelah dia bangun, bagaimana? Mau coba tantang ulang? Kita kira kok gampang, no? Untuk kuat harus latihan. Untuk Anda berperang dengan musuh harus punya keahlian, latihan. Keahlian kita apa? Talenta, karunia, api yang Tuhan berikan, saudara. Katakan amin. Karena kita katakan anak Tuhan, perlawanan kita bukan darah dan daging. Ya, bukan baku marah, bukan bekalain, bukan baku pukul, bukan aku argumentasi. Seperti sekarang kita lihat viral di TikTok, baku-baku hantam, baku-baku argumentasi antara agama-agama B, golongan-golongan B. Aduh, saudara tahu itu sia-sia semua. Kenapa saya bilang sia-sia semua? Orang ini, saudara, mau berdebat, orang mau kasih keluar 1000 ayat pun, kalau namanya Roh Kudus tidak buka rahasia surga, tuh hatinya Roh Kudus jangan mau berubah, jangan mau bertobat, percuma. Matius 13 ayat 11 berkata begini, murid-murid datang berkata pada Yesus, kenapa engkau memberitahukan pada mereka dalam perumpamaan? Yesus menjawab, kepadalah yang lain aku berikan perumpamaan, tapi kepadamu aku bukan rahasia surga. Sudah tahu ayat ini saya pernah sampaikan di sini. Itu kira-kira 16 tahun lalu. Waktu itu masih masa, kalau tidak salah ada Giri Kodong, ada Michael Kain, ada Medi Tendean, ada beberapa teman-teman yang di sini yang saya layani. Jonas Senduk yang sudah dipakai Tuhan sekarang jadi gembala. Waktu itu di sini ada beberapa kali seminar dari Jakarta datang dan seminar-seminar dari hamba Tuhan. Nah, saudara tahu waktu orang bikin seminar, teman-teman waktu di tempat ini bertanya kepada hamba Tuhan yang dari Jakarta ada. Pertanyaan mereka itu betul-betul pertanyaan yang betul-betul tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena ada bertanya begini, Pak Pendeta, coba kami mau bertanya. Itu Henok P, istri dia nama siapa? Bayangkan itu, saudara. Ada yang lain bilang begini, karena Alkitab katakan dia terang. Terus Alkitab juga bilang pada mulanya Allah menciptakan dan bumi jadilah terang. Dia kan terang, masa sudah dua terang. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan yang kalau tidak bisa dijawab. Nah, ini hamba Tuhan ini nyana pakai hikmat, orang cari di Alkitab tuh Henok istri penama. Ada bilang di mana tuh? Nyana dua punya seminggu udah mau jatuh terang dengan tuh Henok istri bilang. Punya banyak lagi yang tanya sama tuh ini istri. Jadi hamba Tuhan ini yang bikin seminar itu nyana mau menjawab, orang bilang begini, nanti orang balik ulang, orang jawab. Dan akhirnya mereka pulang tidak memberi jawaban. Nah, waktu kami datang pelayanan, teman-teman udah begini, Pak, udah pakai gede brother, boleh mau bikin seminar kan? Soalnya kemarin ada beberapa kali bikin seminar, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang orang tanya tidak bisa dijawab. Kok kita tanya apa? Sudah tanya, tadi kita bilang tuh. Oh sudah. Akhirnya kita pakai teman-teman. Sudah waktu itu masih ada Denny, Lagelo, dan Arthur, mari datang semua. Duh, orang tanya tuh pertanyaan yang sama. Tuh teman satu udah bilang. Nah, tapi teman gue bingung udah cari-cari. Bingung. Coba Pak jawab. Dia bingung. Kita bawa dia.
Pada saat giliran kita, saudara tahu, kita doa, Tuhan tolong berikan hamba-Mu hikmat. Kau dapat tuh ayat tadi, Matius 13 ayat 10-11. Tuhan Yesus berkata begini, aku mau buka rahasia kepadamu, tapi kepada mereka tidak. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak buka rahasia surga kepada mereka? Karena mereka tidak mengerti, karena mereka belum dibukakan rahasia surga, karena belum bertobat. Tapi kepadamu aku buka rahasia surga, karena kamu sudah bertobat, aku buka rahasia surga. Nah, saya bilang begini, jadi kalau Anda mau saya jawab, dan Anda mau rahasia surga dibuka, bertobat dulu. Saudara, saya tanya, siapa lagi mau bertanya? Saudara ada yang bertanya. Karena saya bilang Tuhan tidak bisa buka rahasia surga kalau hidupmu masih punya selubung yang menutupi. Selubung itu adalah selubung di mana hatimu tidak mau berbalik kepada Tuhan. Kehidupan kita masih mau kehidupan dalam kehidupan dunia. Jadi kalau setiap orang kehidupan mereka itu masih terikat dengan dunia, masih belum mau bertobat, masih belum mau sadar, tidak mungkin Tuhan membuka rahasia surga. Tapi kalau orang sudah bertobat, Alkitab berkata begini, jika hatimu berbalik kepada Tuhan, maka Alkitab katakan selubung yang ada padamu diambil. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan buka rahasia surga, engkau akan mengerti perkara-perkara surgawi. Jadi intinya adalah datang pada Tuhan dulu, datang pada Yesus. Tuhan berikan hati yang baru, pikiran yang baru, supaya Anda bisa mengerti perkara surgawi. Kalau tidak datang pada Tuhan, tidak punya hati yang baru, pikiran yang baru, tidak mungkin kita mengerti perkara surgawi. Makanya saya bilang orang yang debat-debat di TikTok, di YouTube, tidak mungkin dalam mengerti. Kenapa? Selubung yang ada pada orang itu bukan cuma selubung satu tahap, selubung bertahap-tahap. Tidak mungkin rahasia surga dibuka. Jangankan agama yang lain, kita aja sesama Kristen. Jangankan jemaat, pendeta-pendeta pun sekarang sudah aku tahu tuh gelar dari STA, MTA, MA, doktor, sudah aku tahu. Karena dong terlalu pinter, so tinggi itu filsafat, itu Alkitab dong so tambah yang lebih pengetahuan. Dengan akhir zaman, saudara, sebetulnya sangat mudah untuk kita mengerti perkara surgawi, untuk menerima kuasa, menerima pengurapan. Cuma Tuhan minta apa? Rendah hati, lapar dan haus, cari wajah Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan buka rahasia surga. Ada amin, saudara? Cuma begitu, tidak susah. Saya alami, saudara tahu, saya alami. Ya, orang-orang yang hancur hati, remuk hati datang pada Tuhan, Tuhan pasti datang memberikan jawaban, memberikan pembelaan. Tapi kadang-kadang orang Kristen akhir zaman mau datang pada Tuhan, mau berdoa, remuk hati, masih punya kelicikan, masih ada hati yang licik, datang pada Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, tapi Tuhan bilang remuk hati belum beres. Tuhan cuma mulia hati. Alkitab katakan bahwa kalau ada selubung yang menutupi kita, rahasia surga tidak bisa dibuka. Cuma Tuhan yang menyelidiki hati kita. Amin, saudara. Tuhan tahu terompeh hati semua. Dia lebih tahu terompeh kedalaman hati. Tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Jadi karena itu hari ini, mari kembali, api itu harus tetap menyala. Imamat 9 ayat 34 berkata, ada 4 korban di situ membuat Tuhan turunkan api. Korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan. Ada 4 korban di Imamat 9 ayat 34. Ketika 4 korban itu dinaikkan, Alkitab katakan Tuhan turunkan api dari surga. Artinya begini, biarlah hidupmu tetap ada korban-korban seperti ini, supaya api itu tetap menguasai hidup kita. Kalau Anda punya roh, punya api dalam hidup saudara, maka engkau punya roh yang menyala-nyala, akan cinta Tuhan, akan cari Tuhan, akan hidup bersama dengan Tuhan, bersama Roh Kudus. Engkau akan menikmati hadirat Tuhan setiap hari. Kalau hidup seperti itu, Anda tidak akan pernah terasa. Mau berapa lama pun di sini, engkau menikmati hidup tinggal di sini sama seperti di surga. Amin. Tapi bukan berarti Anda bilang biar juga begitu kita terus-terus di sini, ya kan? Tetap yang pasti kami ada di sini mau menyampaikan berita surga agar biar kita selalu kuat dalam Tuhan. Kita ada di tempat ini memang mungkin tidak bisa bebas. Yang membuat kita tidak bebas kan cuma tembok ini, tembok di lapas kelas 2A itu bintik, cuma tembok. Tapi ingat baik-baik, di dalam Yesus jiwamu bebas, rohmu menyala-nyala. Engkau tinggal di sini bukan di penjara, tapi dibebaskan di dalam roh. Katakan amin, saudara. Orang di luar sana tidak terpenjara secara fisik, tetapi mereka terpenjara
dalam ketakutan dan kegoncangan jiwa. Apalagi orang-orang oknum-oknum yang korupsi, nyanda mau tidur senang, tidur di hotel berbintang-bintang, mata berkunang-kunang. Kenapa? Bayang-bayang yang KPK tangkap. Orang ini saudara, peluang pelayanan jam 3 subuh kadang-kadang tidur di pinggir jalan, karena memang di tengah jalan yang motor tindis, ya kan? Karena sukacita. Orang makan enak, tidur enak. Sekarang orang-orang di luar sana yang terputus hubungan dengan surga, yang bergelimpangan dengan dosa dan kekayaan, tidak pernah tenang untuk hidup. Kaya tapi tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena jantung berdebar terus, nggak bisa tidur tenang. Orang ini bisa menikmati hidup yang luar biasa, sehat, kuat, penuh damai dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Nanti datang lain kali setelah jenggot semua nyala merah, karena semua nyala. Amin saudara. Hari ini biarlah kekuatan firman Tuhan ini mengubah hidup kita, supaya tetap api itu ada pada kita, tetap menyala. Semangat terus dengan Tuhan, tetap bersyukur dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang pria bagi Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Musik naikkan, saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini ketika firman disampaikan, hidup kami hari ini diubahkan. Kami jadi berbeda lagi. Kalau sebelumnya roh kami atau api yang ada pada kami mulai padam, tapi hamba berdoa dalam nama Yesus, biar api itu kembali menyala, agar roh kami senantiasa terus punya kekuatan. Jiwa kami tenang. Kami akan diberikan semangat yang baru lagi untuk kami selalu mencintai Tuhan. Kami akan lapar dan haus terus akan kebenaran. Kami akan terus mengasihi, mencintai-Mu. Engkaulah segala-galanya Tuhan. Engkaulah Bapa kami Yesus Kristus, segala-galanya bagi kami. Kami memuliakan Engkau. Kami bersyukur atas firman-Mu. Berkat Tuhan ada buat semua yang ada. Amin. Amin. Beri tepuk tangan dimuliakan bagi Tuhan. Segala pujian syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena Tuhan telah berbicara lewat hamba-Nya buat kita semua, mengingatkan untuk kita tetap eksis. Baik, saudara sekalian, kita siapkan persembahan kita memberi dengan